Assalamualaikum sahabat semua. Merlina Armansyahling kembali membersamai Anda dalam menyusuri jejak sejarah di Istana Siak Sri Indrapura. Sabtu 12 November 2022, saya bersama rombongan murid-murid SMP Negeri Madani Pekanbaru dan beberapa rekan guru berada di Siak dengan tujuan utama mengunjungi Istana Siak berkenaan dengan pelajaran budaya Melayu Riau. Istana Siak namanya Asraya Al-Hashimiyah. Itu diambil dari mana, Bapak? Nah, nanti lebih jelasnya di dalam. Ada di sana ya. Di dalam Ya. ya. Oke, terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum sahabat Merlina Armansyahling. Sekarang kita sedang berada di Siak dan di hadapan kita adalah Istana Siak ya. Sekarang kita akan menuju ke sana dan nanti sahabat dapat mengikuti dari dekat ada apa di dalam Istana Siak. Ikuti ya. Setelah membayar tiket masuk, kami berjalan menuju Istana Siak, melewati jalan yang di samping kirinya ada taman bunga yang tertata dengan indah. Ya, jadi letaknya di depan Istana Siak, taman bunga yang indah ini. Saat ini ada di depan pintu masuk Istana Siak dan sekarang kita akan masuk ya, tapi sebelumnya kita harus melepaskan sepatu dan sepatunya disusun di rak-rak ini ya. Ya, mari kita masuk. Sahabat, ini adalah gendang nobat, yaitu gendang yang dibunyikan saat penobatan Sultan sejak tahun 1723. Ya, aduh, udah lama sekali ini. Dan saya akan membaginya untuk sahabat semua. Silakan ya. Gendang nobat ada di Istana Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau Provinsi. Ini adalah foto Sultan Syarif Qasim yang semasa hidup di Jakarta. Beliau adalah penasehat pribadi Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1945 hingga 1950, dan berjuang di Aceh, bergabung dengan barisan Rencong Aceh yang dipimpin oleh Ali Hasmi dan telah menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu perang kemerdekaan melawan penjajah tahun 1945, yaitu sebesar 13 juta golden. Masya Allah, terima kasih sangat banyak ya kepada Sultan Syarif Qasim, Sultan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Barakallahu fikum, semoga Allah membalas jasa mulia ya Sultan. Terima kasih sangat. Di Istana Siak ini kita juga menemukan banyak sekali foto Presiden Soekarno, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara Presiden Soekarno dan Sultan Syarif Qasim adalah sangat dekat. Sahabat, ini adalah salinan surat wasiat dari
Sultan Syarif Qasim tentang status istana dan isinya. Di beranda, sekarang kita akan masuk ke dalam istana ya, sahabat. Nah, ini bagian dalam istana. Ini ya, itu bagian dalam istana luar biasa ya, sahabat. Bapak boleh tanya, Pak? Dengan Bapak siapa, Pak? Adi. Pak Adi. Pak Adi, saya boleh tanya tentang ini, Pak. Ini apa ini? Ini biorama. Biorama. Sultan mengadakan pertemuan dengan pembesar kerajaan. Oh, begini, begitu ya. Jadi, jadi Sultan duduk di singgasananya, kemudian yang di kiri kanannya siapa, Pak Adi? Ini di kanannya ini Datuk. Kalau yang di depan itu Datuk 4 suku. Oh, yang di depan adalah Datuk 4 suku ya. Kemudian Datuk Trisir, Datuk Ambar, dan Datuk 50. Oh, itu melambangkan suku. Kanan Bintara kiri. Oh, Bintara kanan. Oke, jadi yang di depan ada Datuk 4 suku, kemudian di sebelah kanan Bintara kanan dan Bintara kiri. Jadi ketika penasehat Sultan. Jadi kalau rapat ada penjabat tempat, penjabat keris, penjabat payung. Oh gitu. Pengawal dia lah semacam pengawal ya Pak Adi. Oke Pak Adi, terima kasih banyak ya. Dari ruang depan ini ada di sayap kanan ini. Sahabat, kita masuk ke sayap kanan istana. Ramai. Ada apa di sini? Aif, ada apa? Oh, ini ruang makan ya sepertinya ya. Ruang makan istana ya. Itu coba meja apa namanya, Nak? Meja pertemuan. Meja, oh bukan ruang makan. Meja pertemuan di istana sejak tahun 1889. Oke, dan the meeting table in the Siak Palace since 1889. Jadi ini jadi bahasa di sini ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini meja pertemuannya ya sahabat. Kita ke sisi kiri lagi, sisi kanan lagi, sisi kanan. Oh, ini meja apa? Ini, oh bukan ya, tidak ada. Oke. Ini adalah lukisan gading gajah. Ini lukisan gading gajah dari Ratu Wilhelmina yang menggambarkan kekayaan alam, flora dan fauna kerajaan Siak. Ya, yeah. The drawing of 11 tools from the Queen Wilhelmina to show the rich of flora and fauna of Siak Kingdom. Sahabat, ini adalah foto dari Sultan Syarif Qasim II bersama Permaisuri I Tengku Agung saat setelah pernikahan. Ini adalah foto korps musik kerajaan Siak tahun 1940. Nah, di samping foto ini kita dapat melihat foto pertemuan sultan-sultan kerajaan Melayu pesisir timur Sumatera di Medan. Di lemari ini kita dapat melihat cenderamata dari Eropa, ya, the souvenir from Europe. Sahabat, di lemari ini kita dapat melihat benda-benda pusaka yang dikembalikan ke dalam istana Sultan Siak. Jadi ada satu keris pendek, yaitu satu keris pendek jumlahnya 2 buah, ada batu cincin hijau 1 buah, duit tongkat 1 keping, mana itu ya nanti, duit tongkat 1 keping, kemudian ada keris kecil 2 buah, kemudian padi tanah sakai 1 kampit. Nah, ini dari masyarakat Siak ya. Ini koleksi dari masyarakat Siak yang dikembalikan ke dalam istana Sultan Siak. Ada 1 buah duit tongkat, kemudian ada 1 buah
permata biru, mungkin yang itu ya, permata biru. Nah nih di bawah barang-barang dari masyarakat Siak yang dikembalikan ke dalam Istana Siak agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas ya. Ini duit dari masyarakat Siak, satu buah uang koin bernilai 1 sen. Uang ini dibuat pada tahun 1857 dan dikembalikan ke istana ini pada 9 September 2018. Kita senang gini ya, bahwa masyarakat kesadaran budayanya sudah tinggi. Ini di lemari ini kita dapat menemukan komet sejenis gramofon yang piringnya terbuat dari baja. Itu kemudian itu ya, piringnya terbuat dari baja. Kemudian ini alat musik instrumen klasik Jerman abad ke-8, ciptaan komponis terkenal Beethoven, Mozart, dan Strauss. Ini dibawa oleh Sultan Siak ke-11 pada tahun 1896 dari lawatannya ke Eropa. Ini Daulat Tuanku Ampun Pati, orang kaya Muhammad Jamil. Orang kaya itu salah satu gelar ya, gelar di sini. Orang kaya Muhammad Jamil ini merupakan sekretaris pribadi Sultan Syarif Qasim Tsani, mulai bertugas pada tanggal 1 Januari 1921 sebagai pembantu sekretaris Sultan, kemudian dilantik sebagai sekretaris pribadi Sultan Siak pada tanggal 1 Juni 1936. Dan ini foto dari Tengku Pangeran Embung yang merupakan ayah mertua Sultan Syarif Qasim. Sahabat, ini adalah foto dari Sultan As-Sayyidin Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin yang merupakan kerajaan Siak ke-12 atau kerajaan Siak, raja atau sultan dari kerajaan Siak yang terakhir yang mulai memerintah pada tahun 1915 hingga 1900 berapa ya. Sahabat, ini adalah foto dari Sultan As-Sayyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin, yaitu Sultan ke-11 yang memerintah pada tahun 1889 hingga 1908. Nah, setelah mangkat bergelar marhum baginda. Sahabat, ini adalah foto polisi atau Opas Kerajaan Siak bersama Komandan Opas. Ini diambil pada tahun 1930. Sahabat, kita masuk ke bagian tengah Istana Siak. Di sini kita menemukan ini ada ya ruang makan permaisuri. Ruang makan permaisuri ya. Ini ruang makan permaisuri. Sahabat, ini bagian setelah dari sayap kanan saya masuk, ini bagian dalam dari Istana Siak. Ya, cantik ya. Dan di tengah-tengah istana, di bagian tengah-tengahnya, di bagian tengah ruang tengah ini kita menemukan ada ruang makan permaisuri. Banyak kaca-kaca besar ya, jadi di dindingnya itu ada cermin-cermin besar. Sahabat, di dalam lemari ini, nah ini kita menemukan ada ini yang hijau ya, 4 keramik Cina dari dinasti Ming akhir. Ya, keren ya. Dari Cina ya, memang asli dari Cina. Timbul ya. Dari nah, dari dinasti Ming terakhir ini Pak, katanya situ ya.
1889 ya? 1889. Antik, barang antik. Nah, di samping keramik hijau ini keramik dari keramik dari Eropa. Nah, kalau yang hijau ini dari dinasti Ming, China, maka yang merah ini adalah keramik dari Eropa. Oh ya, turun sedikit. Oke. Nah, sini juga kita menemukan keramik lagi. Sahabat, kita akan lihat ini keramik dari daerah mana ya. Jadi tadi ada dari dinasti Ming, Cina, kemudian ada dari Eropa. Ini warnanya hijau. Ini juga keramik dari Eropa, sama. Ya, yang hijau. Ada lagi ternyata yang berwarna agak hijau kehitaman, ini agak hitam. Ini agak hitam, ini mungkin dari Cina juga ya, dari dinasti Ming juga ini. Sepertinya ini iya dari dinasti Ming terakhir. Luar biasa ya. Dari ruang tengah saya menuju sisi kiri istana ya. Nah, ini adalah meja lemari untuk belajar atau menulis dan menyimpan buku-buku. Ini ya. Ini lampu kereta kuda kencana di masa Sultan Siak 12 tahun 1889 hingga 1908. Sahabat, nah ini lemari. Di lemari ini kita temukan banyak sekali piring-piring ya. Dan piring-piring ini seperti yang tertulis di sini adalah alat-alat makan pesanan khusus dari Eropa. Masya Allah, luar biasa ya. Ini juga alat peralatan makan yang juga dipesan khusus dari Eropa. Luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini juga cantik ya. Masya Allah, khusus dipesan dari Eropa ini. Tempat buah ini, tempat sambalnya cantik sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, cantik ya. Oke, ini juga khusus dipesan dari Eropa. Masya Allah, siap, luar biasa. Alhamdulillah. Di lemari ini kita dapat menemukan pecah belah yang terbuat dari kristal. Sahabat, ini adalah payung kerajaan Siak Sri Indrapura. Ini payung kebesaran kerajaan Siak Sri Indrapura atau the Grandeur Umbrella of Siak Sri Indrapura Empire. Itu dia payungnya. Istri Sultan ketiga namanya Syarifah Syifa. Sahabat, di dalam lemari ini kita dapat menemukan Al-Quran Istanbul yang sudah ada sejak tahun 1730 dan ini Al-Qurannya dari Turki. Sahabat pasti kenal ini ya. Ini alat musik kuno. Ini namanya gramofon atau piring hitam. Sahabat, ini adalah tangga naik untuk menuju ke ruang atas. Ya, menuju ke ruang atas ya. Tapi kayaknya curam ya. Kayaknya saya nggak sanggup ini naiknya. Tinggi tangganya soalnya nih. Ah, Masya Allah. Nah, lihat dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 jadi 50.
Ada 6, jadi berapa anak tangga ini? Ya, jadi saya menyerah untuk tidak naik. Datuk, setelah kita meninggal, duluan ramai daerah itu daripada tempat Datuk. Apa kata Datuk ke mana? Ampun pati tuanku lebih arif daripada. Tahu tak apa arti tuanku lebih arif daripada pati? Bijaksana, lebih hebat. Ilmu sultanku lebih dari saya. Jadi ceritanya ketika Sultan Syarif II menyerahkan ini kepada negara, siap jadi utang lagi. Orang-orang kaya kedua dan siap. Ada yang ke Singapura, ada di Johor, Malaysia, ada di Melaka, ada di Jakarta, ada di Tanjung Pinang, ada di Baru. Sementara Bilik Batu adalah kecamatan Bilik Batu, ibu kotanya Sungai Paning. Ya, Sungai Paning itu levelnya Cepu, Pelaju, tempat unit penjualan minyak. Seharusnya kan lebih maju kan dari Siak kan. Apa kata petinggi kerajaan untuk Sultan? Apakah Sultan tidak salah? Tidak. Disinilah letak putusnya bagi Pak Sultan ketika Undang-Undang Nomor 53 Undang-Undang Otonomi Daerah lahir. Siak jadi kabupaten. Siak lebih maju daripada kabupaten ini. Apakah ini tidak putus marifat? Iya. Itulah Sultan Syarif Qasim. Dia pahlawan nasional tanggal 6 November tahun 1998 di zaman Presiden B.J. Habibie. Bapak, saya melihat banyak foto Presiden Soekarno. Berarti dekat betul hubungan antara Sultan dengan Presiden ya? Tidak? Menyerahkan kerajaan ini. Waktu Presiden datang itu? Kami Komodo 9 hanya menyerahkan 6 juta dan itu nangis. Itu backgroundnya adalah di Keraton Jogja. Kalau kita Kami ini Kubono tidak menyerahkan keraton, dia hanya menyerahkan 6 juta. Itu kan nangis. Tapi duluan kami Komodo 9 jadi pahlawan nasional. Sultan Syarif Qasim II menyerahkan 3 diserahkan uang 13 juta gulden. Kemudian mahkota itu beratnya 1,8 kg. Emas itu? Dibantu oleh 600 batu hitam berlian kehormatan dan rubi. Bisa ditebak berapa kali. Kemudian diserahkan istana ini. Jadi tingkat keikhlasan Sultan Syarif Qasim II lebih. Dan termasuk yang orang Timur, orang Aceh ngomong Bali kan seolah-olah itu masuk. Iya. Orang nggak tahu sejarah ya. Begitu ini nggak bisa semua cerita sama anak-anak. Iya. Masuk unsur politik. Tapi uang diserahkan kepada Datuk Gunung. Ya. Tapi kalian ada nonton film G30S? Ada. Enggak. Yang penting ya, yang tokoh yang saya ceritakan ini salah satu dari 7 jenderal itulah. Saya nggak bisa bilang orang. Tapi dulu di tahun 2022 di bulan Maret kemarin itu keluar di Facebook. Ketika penugasan PKI, ya orang tuh menodongkan Sultan. Salah satu jenderal menodongkan Sultan dengan senjata. Sultan buat surat pernyataan bahwa Anda mendukung NKRI. Apa kata Sultan Syarif II? Yang kau todong ini Sultan bermartabat. Ketika Indonesia pertama mereka, saya sudah menyerahkan harta saya kepada negara. Ingat ya, yang Anda todong ini adalah Sultan bermartabat. Nanti Anda akan meninggal dengan senjata Anda sendiri. Itu yang dibilang Sultan. Saya nggak bilang siapa jenderalnya, tapi di antara 7 gitu. ada yang menodong Sultan. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak ya. Gitu. Di Facebook dulu seminggu tuh keluar tuh. Saya kok jadi sedih dengarnya. Terus kan dibilang kayak gitu, terus betulan mati dengan senjatanya sendiri. Iyalah, yang 7 orang itu kan Oh iya. Salah satu di antara 7 itu. Iya. Tapi bapak saya gimana ya dengar Tidak luar biasa ya. Dia siapa yang Tahu? Tahu, cuman itulah adat, etika, adab ya. Adab ya Pak. Tapi saya kok jadi sedih dengarnya. Sedih kita ya rasanya kok. Saya ingin memotivasi anak-anak. Adab penting ya Pak. Karena Adab penting. dulu di Provinsi Riau setiap minggu malam Senin ada acara berseri namanya. Berseri itu singkatan daripada belajar sejarah Riau. Waktu itu saya salah satu narasumber. Saya salah satu, ya.
jam 8 itu. Sekarang kayaknya nggak ada lagi. Berseri namanya. Jadi masing-masing setiap Sabtu malam, Minggu malam Senin itu kabupaten ini ngisi acara itu. Kebetulan saya dulu 2 kali ngisi di sana. Ya, tentang sejarah. Namanya kan Berseri, belajar sejarah Riau. Anak-anak memang harus tahu, kalau tidak nanti sejarah nih hilang gitu ya, nggak tahu. Bapak ada nulis buku, ditulis di buku, Pak? Saya itu yang ditantang oleh mantan Gubernur Riau, Pak Saleh Jazid. Ya tulis lah, Pak. Karena apa kata Pak Saleh Jazid? Pak, yang Bapak baca itu kan bukunya tebal-tebal semua. Iya. Bapak Saya intisari. ingin nanti Bapak pensiun buku, ada buku dari Bapak. Saya tertantang gitu. Saya baru orek-orek. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Saya Tengku Sofyan. Tengku Sofyan. Makasih ya, Pak Tengku. Enggak. Satu dari Malaysia, Profesor Muhammad Yusuf, kemudian dari Unan, Guru Besar Sejarah, ada 4 dari Jakarta, Profesor semua. Untuk Seminar Nasional. Zoom, mengusulkan Sultan ini sebagai pahlawan gitu, Pak. kita melengkapi dulu itu tahapan daripada Permensos nomor 5 tahun 2012. Untuk kelengkapan usulan pahlawan nasional. Istana Siak sungguh menyimpan banyak cerita. Rasanya beberapa jam di sini tidak cukup untuk menelisik jejak sejarah. Mungkin suatu hari nanti saya harus kembali kemari untuk menguak tabir misteri dari banyaknya kisah sejarah yang belum saya ketahui. Satu hal yang paling menyentuh saya adalah betapa Sultan Syarif Qasim II, Raja Siak terakhir, sangat dermawan, mencintai negeri ini sepenuh hati dengan menyerahkan hartanya, mahkotanya, dan istananya untuk NKRI. Alhamdulillah, saya bersyukur telah mengunjungi Istana Siak dan merasakan aura kemegahannya. Terima kasih sahabat, sampai ketemu di kisah saya berikutnya. Salam dari Istana Siak, Sri Indrapura, Riau, Provinsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.